Selamat pagi, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Amrul Okriyova. Di sini saya akan berperan sebagai seorang supervisor, di mana nantinya saya akan melakukan observasi atau supervisi terhadap kegiatan kucing yang dilakukan oleh Pak Ikoman Senayantika dengan Bu Yeni Nimade Yeni yang berada di SDN 6 Pucungan. Di sini Pak Komang akan berperan sebagai seorang coach, sedangkan Bu Yeni akan berperan sebagai seorang kuci. Pada kesempatan kali ini mereka akan melakukan coaching tentang kegalauan Bu Yeni yang terjadi di sekolah pada peristiwa pembulian yang ada di sekolahnya. Bagaimana proses coachingnya? Kita akan tahu setelah menyaksikan video selanjutnya. Untuk itu saksikan di video ini. Dan terima kasih. Dadah. Selamat pagi Pak Sena. Selamat pagi Pak Yopa. Bagaimana kabarnya? Sehat Pak Yopa. Bagaimana dengan Pak Yopa? Alhamdulillah saya sehat selalu Pak Sena. Saya hari ini sangat bahagia juga karena mendengar kabar gaji saya akan turun tanggal 1 nanti Pak Sena. Syukurlah. Syukurlah. Nah, ini Pak Sena, kemarin kan Pak Sena menyampaikan ke saya bahwa Pak Sena akan melakukan coaching dengan Bu Yeni. Apakah jadi coachingnya Pak Yena? Jadi Pak Yopa, jadi kemarin saya ketemu dengan Bu Yeni, ya ada sedikit permasalahan. Katanya ingin berbincang-bincang dengan saya. Oke, kalau begitu sebelum saya lebih lanjut bertanya lagi, apakah saya boleh untuk mensupervisi kegiatan Pak Sena nanti? Tentu saja boleh Pak Yopa, tentu. Oke. Itu yang saya harapkan. Baik Pak Sena, terima kasih atas izinnya. Begini Pak Sena, di dalam kegiatan supervisi nanti, saya itu akan melakukan penilaian terhadap kegiatan Pak Sena dengan tiga kriteria. Yang pertama itu belum dilakukan, yang kedua itu sudah dilakukan, yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip kucing alur kita. Nah, tentunya kan dalam kucing nanti Pak Sena ada hal yang sudah dipersiapkan. Kalau boleh tahu, apa saja yang sudah Pak Sena persiapkan untuk kucing nanti? Baik Pak, jadi persiapan saya sebelum melakukan coaching tentunya menentukan waktu dengan Bu Yeni. Jadi kita sepakat hari ini di ruang perpustakaan Bu Yeni akan datang ke sini, kemudian kita berbincang-bincang sehingga kita bisa menemukan solusi. Kemudian yang kedua tentunya saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot sambil menggali nanti informasi dari Bu Yeni sehingga kita sama-sama bisa saling sharing dan menemukan solusi. Oke. Jadi Pak Sena sudah mempersiapkan dengan baik ya tentang pertanyaannya yang akan dilakukan dengan diri nantinya. Nah, kalau boleh tahu ini Pak Sena, dalam kucing sendiri kan ada beberapa kompetensi nih. Nah, bagian mana, kompetensi mana yang ingin Pak Sena kembangkan nantinya? Jadi begini Pak Yopa, kalau dalam coaching kita akan mengembangkan 3 kompetensi ya. Iya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan membuat atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengembangkan kehadiran penuh karena saya ingin belajar mendengarkan, mendalami perasaan dari teman saya, kemudian saya bisa mengetahui permasalahan yang dihadapi sehingga saya bisa memberikan respon nantinya solusi apa yang bisa kita lakukan. Oke. Wah, Pak Sena sudah sangat menggali semuanya. Nah, dari kompetensi itu berarti nanti Pak Sena ini saya fokus di mana dalam menilai kompetensi-kompetensi itu Pak Sena? Jadi harapan saya nanti Pak Yopa menilai kehadiran penuh. Oke. Baik, kalau gitu nanti saya ketika Pak Sena melakukan coaching, saya akan fokus pada kehadiran penuh yang Pak Sena lakukan di coachingnya dengan diri nanti. Nah, selain itu harapan apa yang ingin Pak Sena dapatkan dari proses coaching nanti?
harapan saya setelah melakukan coaching dengan Bu Yeni, jadi saya bisa di sana memberikan solusi, atau saya bisa di sana Bu Yeni bisa menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang Oke. Jadi harapan Pak Sena nanti Pak Sena bisa berikan solusi, bisa bantu Bu Yeni untuk menemukan pemecahan masalahnya seperti Pak Sena ya. Nah, dari hal ini menurut Pak Sena, bagaimana Pak Sena menilai kegiatan yang akan dilakukan nanti? Menurut saya semoga kegiatan saya nanti ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Jadi kegiatan coaching ini bisa menemukan tujuan kita bersama, sehingga Bu Yeni nanti merasa nyaman dalam kegiatan ini, kemudian merasa lega, sekaligus bisa menemukan solusi. Oke. Dari kegiatan ini tentunya kan kita harus tahu nih bagaimana kegiatan ini berhasil apa enggak. Nah, pasti kan ada indikator. Indikator yang ingin Pak Sena capai itu apa saja dalam kegiatan ini? Indikatornya tentunya dalam kegiatan coaching ini Bu Yeni ini bisa mengeluarkan apa yang menjadi topik permasalahan yang dihadapi baik di kelas maupun dalam pembelajaran. Kemudian Bu Yeni ini bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut yang digali dari dirinya sendiri, dari pertanyaan-pertanyaan mungkin yang nanti saya ajukan, sehingga Bu Yeni ini merasa bahwa solusinya itu ada dalam diri. Oke, jadi nanti berarti seperti itu ya Pak Sena ya indikatornya. Kalau umpama nih Pak Sena ada satu indikator yang belum tercapai, kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk membantu itu tercapai gitu? Nah, tentunya nanti kita belajar bersama di rumah, kemudian merefleksikan diri dulu, kemudian mencari referensi-referensi yang bisa nantinya kita membantu dalam meningkatkan kompetensi dalam menyelesaikan. Oke, jadi nanti waktu prosesnya itu akan ada satu penilaian ketika supervisinya. Nah, kalau sebelum setelah observasi nanti, setelah proses nanti itu akan ada 3 penilaian untuk istilahnya untuk melakukan refleksi sehingga kita bersama-sama bisa memperbaiki diri. Nah, kira-kira nanti jam berapa Pak Sena akan dengan Bu Yeni? Nah, kalau Pak Yoga tidak keberatan, ya sebentar lagi Pak, lagi 15 menit. Oke. Setelah jam istirahat. Oke, kalau gitu nanti kalau sudah siap Pak Sena bisa hubungi saya di kantor, saya selalu di kantor sambil melihat kartunnya Pak Sena ya. Setelah kartun bisa saya sudah siap. Siap Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Kita ketemu nanti ya Pak Sena ya. Selamat pagi Pak Komar. Selamat pagi Bu Kade. Apa kabarnya Pak Komar? Baik sekali. Maaf Pak, apakah Bapak ada waktu? Saya ingin berbincang sebentar Pak, ada masalah yang ingin saya sampaikan. Tentu saja Bu Kade, kebetulan hari ini saya kosong Bu Kade, jadi kita bisa ngobrol santai di sini Bu Kade. Ada permasalahan apa ya Bu Kade? Begini Pak, saya lihat akhir-akhir ini di kelas saya masih ada beberapa siswa yang melakukan tindakan bullying Pak, sehingga kelas saya kurang efektif Pak, ada yang kurang bersemangat dan tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Oh, begitu ya Bu Kade. Nah, sebelumnya Bu Kade kemarin sudah menelpon saya ingin berbincang-bincang di sini. Jadi harapan Bu Kade apa Bu Kade kira-kira untuk dari perbincangan kita hari ini? Iya Pak, dari perbincangan dan obrolan kita hari ini saya sangat berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tentang tindakan bullying dari siswa di kelas 6 Pak. Kalau saya boleh tahu, apa saja tindakan bullying yang telah dilakukan Bu Kade di dalam kelas? Begini Pak, saat saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya sedang menjelaskan ada beberapa anak yang melakukan tindakan bullying seperti dia mencolok-colok temannya, mengganggu temannya yang belajar, ada yang mendorong tempat duduknya, ada juga yang mengejek-ngejek, ada yang surat-suratan dengan kata-kata yang kurang baik, begitu Pak, sehingga teman-teman yang ingin konsentrasi belajar itu ikut terganggu dengan kegiatan itu Pak.
Oh, ternyata begitu ya Bu Kadek. Ya, jadi pernah nggak Bu Kadek melakukan pengamatan dan menanyakan kepada siswa bagaimana perasaannya Bu Kadek ketika mereka dibullying? Iya Pak, tentu saja saya sudah pernah menanyakan dan melakukan pengamatan Pak. Yang saya dapatkan dari pengamatan itu, dari tindakan bullying itu, anak-anak yang menjadi korban itu sangat sedih Pak. Mereka merasa gimana ya, belajarnya kurang nyaman seperti itu Pak. Nah, menurut Bu Kadek, tindakan apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir tindakan bullying itu? Kalau tindakan bullying itu, yang pertama kita cari dulu akar permasalahannya, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu melakukan tindakan bullying itu. Kemudian baru kita lakukan apa sih tindakan yang akan kita lakukan agar itu tidak terulang lagi. Bagus itu Bu Kadek. Ya, bagus sekali itu Bu Kadek. Sepertinya apa yang Bu Kadek lakukan, ide dari Bu Kadek itu sudah bagus sekali. Nah, selain itu apa lagi Bu Kadek yang bisa Bu Kadek kembangkan lagi untuk meminimalisir tindakan bullying? Begini Pak ya, setelah saya amati ternyata anak-anak yang melakukan bullying itu mempunyai alasan tertentu Pak. Yang pertama mereka mencari perhatian ya. Mungkin saya kurang perhatian atau bagaimana, mereka akan mencari perhatian dengan cara seperti itu. Kemudian yang saya amati juga selain mencari perhatian, ada siswa yang melakukan bullying itu untuk menunjukkan dirinya bahwa untuk menonjolkan dirinya mereka lebih kuat dari teman yang lain, sehingga mereka melakukan bullying terhadap teman yang dianggap kurang kuat begitu Pak. Jadi ada beberapa tindakan yang akan saya lakukan seperti misalnya tindakan membuat poster-poster bullying Pak. Membuat poster-poster bullying itu nanti akan yang buat semenarik mungkin dengan bergambar berisi pesan-pesan anti bullying, akan saya tempelkan di tempat-tempat yang strategis agar anak-anak bisa melihat dan membaca nanti, sehingga pesan itu masuk ke dalam hati anak-anak. Nah, saya salut sekali dengan rencana Bu Kadek. Kira-kira dalam melakukan rencana ini Bu Kadek tentunya membutuhkan dukungan Bu Kadek ya. Dukungan seperti apa yang Bu Kadek butuhkan? Iya Pak, saya sangat berharap dukungan itu sangat saya butuhkan, baik dari kepala sekolah, dari warga sekolah yang lainnya, dari stakeholder yang lain, dari komite. Ya, dari yang tadi saya bilang itu rencana yang untuk membuat poster-poster itu, di situ saya sebelumnya akan mengajak teman-teman rapat dulu bersama kepala sekolah, di intern sekolah dulu rapat untuk menjalankan rencana saya nanti membuat poster tersebut. Selain itu dalam apel pagi dan upacara hari Senin, bisa juga kepala sekolah akan mensosialisasikan kepada teman-teman, kepada murid-murid dalam amanat kepala sekolah itu Pak, tentang anti bullying dan berpesan agar anak-anak tidak melakukan kegiatan bullying tersebut. Baik Bu Kadek. Nah, secara pribadi saya sangat mendukung sekali dengan kegiatan yang Bu Kadek lakukan. Nah, saya ingin tahu Bu Kadek, untuk melakukan ini kan tentunya komitmen seperti apa yang Bu Kadek akan lakukan. Nah, begini Pak, dalam melakukan kegiatan ini saya pasti berkomitmen dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab Pak. Saya akan secara konsisten melakukannya agar dapat meminimalisir kegiatan tindakan bullying di sekolah dan di kelas tiang khususnya. Baik Bu Kadek, jadi saya sudah mendengarkan dengan panjang lebar. Jadi Bu Kadek sudah menemukan solusinya, apa yang Bu Kadek akan lakukan untuk meminimalisir dari tindakan bullying dari siswa di kelas. Nah Bu Kadek, saya ingin tahu juga nih Bu Kadek. Kemudian bagaimana perasaan Bu Kadek setelah melakukan, setelah menceritakan dengan saya tentang permasalahan yang Bu Kadek hadapi, bagaimana perasaan Bu Kadek? Begini Pak, dari awal kan tadi sudah saya sebutkan tujuan dari obrolan ini untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Setelah saya bercerita panjang lebar dengan Bapak dan akhirnya saya menemukan solusi,
saya merasa sangat plong dan lega, Pak. Saya semakin bersemangat sekarang untuk mencoba strategi-strategi dan rencana-rencana yang saya sebutkan tadi. Ya, syukurlah Bu Kadek. Jadi Bu Kadek sudah merasa, artinya sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Kadek. Nah, Bu Kadek mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Untuk sementara tidak, Pak. Ini cukup. Terima kasih banyak, Pak, telah menuntun saya untuk mendapatkan solusi, dan saya sekarang sudah merasa lega sekali dan ke kelas akan dengan ringan, lega, berkonsentrasi mengajarkan materi. Ya, sama-sama Bu Kadek. Nanti kalau Bu Kadek bisa merasa nyaman dengan saya berkonsultasi, mungkin ada permasalahan lagi, silakan di lain waktu, silakan telepon saya siap mendampingi Bu Kadek untuk melakukan konsultasi. Terima kasih banyak Pak Komang untuk semua bantuan Pak Komang. Kalau begitu saya undur diri. Ya, silakan Bu Kadek ya. Terima kasih Bu Kadek. Oke Pak Kamangsena. Jadi tadi saya sudah memperhatikan proses coaching yang terjadi antara Pak Kamangsena dan Bu Yeni. Saya sungguh terkesan sekali dengan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Kamangsena dan Bu Yeni tadi, di mana Pak Kamangsena sudah cukup memberikan kajian penuhnya dengan menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Yeni dengan baik, seperti itu. Nah, saya ingin bertanya sebelumnya, bagaimana perasaan Pak Kamangsena saat mendengar curhatan Bu Yeni tadi? Saya merasa lega gitu. Oh iya, bersyukur sekali tadi rencana coachingnya sudah berjalan lancar sesuai dengan alurnya. Jadi Bu Yeni sudah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Syukurlah kalau begitu. Jadi Bu Yeni juga sudah menyampaikan bahwa dia sudah juga lega dan juga bisa menemukan solusi dari kasus bullying yang terjadi di kelasnya. Itu. Saya masih heran, kenapa kok masih banyak bullying ya Pak? Nah, mungkin karena sosialisasi belum ada, kemudian karena perkembangan teknologi juga Pak. Karena perkembangan teknologi, jadi anak-anak itu sekarang bebas mengakses program-program yang mungkin belum cukup untuk mereka, sehingga mereka mudah meniru. Oh iya, benar sekali Pak. Jadi saya juga memperhatikan proses pembicaraannya itu juga belum juga menyampaikan hal demikian, dimana anak juga butuh perhatian seperti biasanya ya untuk dirinya, sehingga karena dia yang diperhatikan dia memberi temannya seperti itu. Kira-kira kalau di Pasar sendiri ada nggak kasus gitu Mas? Ada Pak. Ada. Ya, ada mungkin karena di rumahnya dia kurang kasih sayang Pak, jadi dia melampiaskan di kelas itu bersama teman-temannya, ngecek, kemudian mukul temannya, dan itu sering dilakukan secara berulang. Dari yang saya amati saja kesehatan tadi, kemudian kita beranjak pada tahap selanjutnya, saya ingin tanya dulu ini, bagaimana menurut Pak Sena atas performa Pak Sena tadi mendengarkan curhatan Bu Yeni? Saya merasakan saya sudah hadir menerapkan kehadiran penuh. Jadi saya berusaha tadi sudah mendengarkan dari keluhan-keluhan dari Bu Yeni, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Yeni itu mengeluarkan ide-ide. Sehingga dia sebenarnya menemukan sendiri ide yang perlu diterapkan untuk meminimalisir tindakan bullying di dalam kelas. Oke. Ya, jadi saya tadi juga sudah melihat Pak Sena sudah menyimak dengan baik, menghadirkan kehadiran penuh Pak Sena sehingga bisa memberikan respon yang tepat pada Bu Yeni. Dan saya juga sudah melihat bahwa Bu Yeni juga berhasil menggali pemecahan masalahnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tematik yang Pak Sena berikan pada Bu Yeni tadi. Nah, kalau untuk Pak Sena, kira-kira hal apa yang perlu Pak Sena tingkatkan dari proses tadi? Nah, kalau sebelumnya yang pertama itu kan tadi kehadiran teman-teman. Kalau menurut Bapak tadi sudah bagus, terima kasih sekali Pak. Jadi Bapak sudah mengamati. Untuk kedepannya saya ingin meningkatkan di pertanyaan yang lebih berbobot. Sehingga saya bisa menggali lebih dalam. Kemudian dari lawan bicara saya, sehingga dia
lebih bisa mengeluarkan ide-ide yang bisa digunakan nanti dalam pembentukan. Sangat baik sekali Pak Sena. Itu emang tadi sudah bagus semuanya. Nah, sebelumnya bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Sena? Silakan Pak, biar saya tahu juga bisa sebagai refleksi diri saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam coaching nanti ke depan. Oke. Jadi sebelumnya saya sampaikan terima kasih karena Pak Sena sudah menjadi saya untuk mensupervisi tadi kegiatan Pak Sena dengan Bu Yeni. Di sana saya juga sangat belajar banyak hal di mana dengan bullying yang saya kira udah nggak ada, ternyata masih ada karena memang udah jarang sekali bullying terjadi sejak ada pendidikan karakter. Setelah itu dari yang saya amati dari kegiatan coaching tadi itu yang saya amati dari tindakan Pak Sena Kebuyen itu sudah sesuai dengan standar alur cerita yang ada begitu. Jadi Pak Sena sudah mendengarkan dengan aktif sehingga Pak Sena bisa menyimak mana inti permasalahannya Kebuyen itu. Kemudian Pak Sena juga sudah menghadirkan penuh di Pak Sena sehingga Pak Sena tahu runtutan masalah dari yang Bu Yeni hadapi. Saat itu Pak Sena juga sudah cukup memberikan pertanyaan yang berbobot kayak gitu, dimana akhirnya Bu Yeni bisa menggali dari dirinya mana saja yang perlu dia perbaiki, apa saja solusi yang tersedia dan dukungan apa saja yang dibutuhkannya. Dari sini akhirnya Bu Yeni juga sadar, oh ternyata teman saya seperti ini. Dari sana saya tahu bahwa kemampuan coaching Pak Sena sudah sangat baik sekali dan tinggal tinggal lebih dikerjakan lagi supaya nanti kedepannya Pak Sena bisa memberikan stimulus yang lebih besar lagi pada teman yang butuh bantuan Pak Sena jadi kunci tadi seperti itu. Kemudian bagaimana perasaan Pak Sena setelah mendengar dari penjelasan saya barusan? Saya merasa lega sekali Pak Yopa. Jadi apa yang Pak Yopa sampaikan memang benar sekali Pak Yopa. Jadi saran-saran dari Pak Yopa akan saya terapkan nanti, akan saya catat tentunya ke depannya saya lebih bisa meningkatkan kompetensi yang baik. Oke, bagus sekali Pak Sena. Jadi memang seperti itu. Untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki. Apakah boleh Pak Sena menyampaikannya? Oke. Jadi untuk hal-hal yang perlu Pak Sena perbaiki, diantaranya ada beberapa hal yang masih kurang sesuai dengan standar coaching yang ada Pak Sena. Contohnya saja dari body language, gaya bahasa tubuh Pak Sena. Jadi sebenarnya untuk menjadi coach yang baik dan bisa berikan pasien lebih nyaman lagi terhadap teman kita harus berikan bahasa tubuh yang nyaman untuk mereka seperti itu. Jadi kalau kita sedang berbicara dengan kunci kita harus melihat gerakan tubuhnya juga, kemudian kita harus menatap ke arah kuncinya seperti itu Pak Sena. Dengan begitu kunci akan lebih nyaman, dia akan lebih rileks lagi dan dia akan merasa lebih dihargai. Jadi kan tadi ada beberapa kali Pak Sena yang kurang perhatikan kuncinya seperti itu. Nah, menurut Pak Sena bagaimana tanggapan Pak Sena atas pendapat saya barusan ini? Ya betul sekali Pak Yopa. Tadi memang beberapa kali saya kurang memperhatikan, jadi di sana perlu saya sampaikan. Iya. Jadi terima kasih sekali atas sarannya Pak. Iya. Nanti akan saya perbaiki. Ya, sama-sama Pak. Karena kita juga di sini sama-sama belajar ya, jadi harus saling mengoreksi diri supaya nanti kedepannya kita bisa berikan hal yang terbaik untuk rekan sejawat kita. Siapa tahu kan dengan begitu kita bisa mendapatkan banyak panggilan Pak Sena. Siapa tahu Pak Sena bisa jadi coach yang terkenal. Pak Sena akan diundang nih oleh banyak orang. Pak Sena bisa begini sebentar, bantu saya butuh bantuan Pak Sena seperti itu. Itu yang saya harapkan dari Pak Sena. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya dari apa yang Pak Sena lakukan sekarang ini, apakah Pak Sena ada bayangan akan hal apa yang akan Pak Sena lakukan nantinya? Nah, dari saran yang Pak Yopa berikan, tentunya saya harus menambah lagi pengetahuan saya. Mungkin dengan belajar lebih banyak lagi melalui referensi-referensi
dalam menggali pertanyaan-pertanyaan tentunya dalam bahasa tubuh seperti tadi, biar teman bicara kita merasa nyaman. Tentunya saya harus lebih banyak belajar lagi. Ya, benar sekali Pak Sena. Kita emang semua harus banyak belajar lagi, di mana kita harus terus menimba ilmu. Karena sebagai seorang guru, kita juga dituntut menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita tidak boleh berhenti belajar seperti itu istilahnya. Nah, kalau boleh tahu rencana tindak lanjutnya Pak Sena itu apa? Dan nanti setelah coaching hari ini, mungkin nanti ada teman lagi yang ingin coaching dengan saya atau menceritakan permasalahannya, mungkin nanti ke depannya saya siap. Oke, bagus sekali Pak Sena. Nah, untuk pengembangan diri Pak Sena sendiri, apakah ada rencana konkretnya seperti mungkin belajar dari YouTube atau mengikuti PNN? Kan sekarang pemerintah lagi tahunnya itu ngasih guru untuk pelatihan mandiri, terus ada juga web-web yang menyediakan pelatihan sendiri seperti itu kan. Oh iya, betul sekali Pak Yopa. Jadi saat ini saya masih juga sedang proses Pak Yopa. Nah, saya mengikuti kegiatan CGP. Jadi di sana saya bisa banyak sekali menambah ilmu juga. Di samping itu saya juga belajar dari modul-modul. Sudah juga dalam proses dari modul-modul yang disediakan di PNN, dari contoh-contoh, kemudian juga melalui YouTube sudah berjalan Pak Yopa. Jadi di sana saya ingin meningkatkan dan kemudian untuk kedepannya mungkin lebih banyak lagi saya belajar. Bagus sekali Pak Sena. Memang mungkin dari program pemerintah juga seperti guru penggerak itu kan cukup bagus nih. Dimana di sana di guru penggerak, guru-guru juga dilatih selain menjadi seorang guru yang berinovasi, juga dilatih untuk menjadi seorang coach untuk temannya sendiri gitu Pak Sena. Jadi kan kita bisa membantu kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah. Dan itu kan di guru penggerak sendiri kan tujuannya guru-guru nanti ini diharapkan bisa menjadi calon kepala sekolah ini kan. Seperti itu. Mungkin dengan Pak Sena berhasil menjadi coach yang baik, siapa tahu nih rezeki Pak Sena menjadi kepala sekolah, kan kita nggak tahu Pak Sena. Pak Sena bisa berikan coaching yang baik untuk teman-temannya, sehingga kan saat teman-teman itu merasa nyaman di sekolah, mereka kan akhirnya belajarnya apa itu istilahnya memberi pembelajaran ke murid bisa lebih semangat lagi seperti itu. Jadi ilmu yang saya dapatkan hari ini ke depannya akan saya terapkan sehingga bisa membantu rekan-rekan sejawat saya. Ya, tepat sekali Pak Sena. Nah, setelah dari itu saya juga ingin menyampaikan hasil dari supervisi yang saya lakukan Pak Sena. Karena kan supaya kita juga tahu nih di mana tingkatan kita saat ini, kita harus apa itu istilahnya transparan dalam menyampaikan hasil-hasilnya supaya tidak ada unek-unek di belakang nanti. Apakah apa-apa Pak Sena saya sampaikan? Tidak apa-apa. Baik. Untuk yang pertama, pas supervisinya ya Pak Sena ya, tadi kan sudah mendiskusikan berikut mengenai percakapan kucing. Tadi sudah Pak Sena sampaikan, dan itu juga sudah sesuai dengan prinsip kucing, di mana kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu sudah rumusnya sudah sesuai. Kemudian menanyakan kompetensi kucing apa yang ingin kembangkan. Jadi kan saya sudah tanya ke Pak Sena, kompetensi apa yang ingin Pak Sena kembangkan, seperti itu kan. Dan di proses tadi Pak Sena juga sudah menjalankan proses itu dengan baik. Itu juga sudah sesuai dengan prinsip kucing yang kemitraan proses kreatif itu. Kemudian menanyakan bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi secara spesifik. Tadi Pak Sena juga menyampaikan ke saya bahwa Pak Sena ingin diobservasi di bagian kehadiran penuhnya. Saya juga sudah lakukan bahwa kehadiran penuh Pak Sena sudah cukup bagus dan sudah sesuai dengan prinsip kucingnya. Kemudian menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, ini juga sudah tercapai di mana akhirnya Bu Yeni tadi sudah menemukan solusi dari apa yang digalaukannya. Saya kira awalnya dia galau karena gaji Pak Sena, ternyata bukan. Begitu, ternyata dia galau karena bullying kan. Begitu. Kemudian pada saat seperti tadi itu penilaiannya sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip kucingnya. Hampir mendekati, hanya saja tinggal meningkatkan ke bahasa tubuh tadi ya saya bilang tadi itu Sena. Kemudian pada pasca supervisinya menanyakan apa yang sudah dilakukan
pada saat kucing yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan diinginkan. Nah, kalau menurut Pak Sena sendiri, pada bagian ini apakah Pak Sena sudah tercapai indikatornya? Saya rasa sudah Pak itu. Sudah ya. Ya. Sudah, namun perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Jadi kalau menurut penilaian saya tadi sudah bagus untuk yang mesin kucingnya, dan memang ada beberapa yang memang perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai indikator yang lebih baik lagi. Kemudian menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang diinginkan berdasarkan hasil percakapan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Pak Sena sudah menghasilkan penuh diri Pak Sena, tinggal mengembangkan ke fokusnya ke Bu Yeni tadi itu. Terus menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing tadi. Pak Sena sudah bilang ingin mengembangkan pada mendengar aktif ya Pak Sena ya. Gitu ya. Jadi emang tahapannya kita harus hadir dulu dengan penuh, terus mendengarkan aktif sehingga nanti pada saat kedepannya kita bisa berikan respon yang lebih bagus lagi seperti itu. Nah, dari proses kucing ini mungkin refleksi apa yang bisa Pak Sena dapatkan seperti itu. Jadi dari kegiatan yang tadi itu Pak Eva, jadi banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, mulai dari mendengarkan aktif. Jadi saya mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Yeni, kemudian dari kehadiran penuh, saya sudah bisa merasakan tadi, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian dari saran-saran Pak Yopa tentunya bisa saya jadikan pelajaran juga di sana, yaitu tentang membuat lawan bicara kita lebih nyaman, itu dengan bahasa tubuh, kemudian dengan tutur bicara kita. Jadi kegiatan hari ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Ya, sama-sama Pak Sena. Sama saya juga di sini saya merasakan manfaatnya juga, di mana saya memperhatikan Pak Sena tadi proses kucing. Saya lihat, oh ternyata di sini saya juga mungkin belum memperbaiki bagian yang ini seperti itu. Jadi di sini kita juga sama belajar. Saya ucapkan terima kasih sama Pak Sena sudah memberikan saya belajar juga dari proses kucing belajar Pak Sena tadi. Apakah masih ada yang bisa saya sampaikan dari hari ini? Saya rasa sudah cukup karena sudah jam ini. Kita perlu menuju berbuka. Jadi saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yopa sudah membantu melakukan supervisi terhadap kegiatan coaching yang saya lakukan hari ini. Ya, saya juga terima kasih atas waktunya Pak Sena tadi dan mengizinkan saya untuk menyampaikan coachingnya Pak Sena, dan memang saya sudah siang, kita sama-sama lapar ya Pak Sena ya. Jadi memang kita butuh untuk tenaga lagi. Baik itu saya sampaikan sampai jumpa lagi dan jaga kesehatan Pak Sena. Terima kasih. Terima kasih Pak Yopa. Ya, sama-sama.